Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu Nehustan, berhala roh agamawi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 21 ayat 8 sampai yang ke-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sahabatku, satu kali peristiwa bangsa Israel berjalan dari Gunung Hor menuju ke Laut Teberau untuk menghindari melewati tanah Edom. Bangsa itu kemudian kembali bersungut-sungut melawan Tuhan dan Musa. Di dalam persungutan tersebut, Tuhan sengaja menyuruh, dan sekali lagi Tuhan sendiri sengaja menyuruh ular-ular tedung memangut mereka, sehingga mereka kesakitan terkena pangutan dan bisa ular tedung tersebut. Namun sebagai Bapa yang baik, Tuhan tidak sekedar membiarkan anak-anaknya dihajar dan dididik. Dia juga menyediakan jalan keluar. Kali ini, jalan keluar yang dipilih Tuhan adalah patung ular tembaga yang dibuat dan diangkat tinggi supaya setiap orang yang terpagut ular-ular tersebut dapat memandang kepada ular tembaga itu dan tetaplah ia hidup. Sahabatku, pada waktu anak-anak saya masih kecil, mereka mulai belajar menggunakan pensil untuk mencoret-coret, kemudian belajar menggambar, menulis, dan lain-lain. Sebab mereka memiliki keinginan untuk menggerakkan motorik pada jari-jari tangannya. Awalnya mereka mencoret-coret pada kertas yang memang saya sediakan. Namun kemudian mereka mulai mencoret-coret tembok, meja, sofa, dan apa saja yang bisa menjadi media untuk mereka mengekspresikan kemampuan dan keinginan motorik mereka. Hal itu tentu saja merusak banyak hal. Sebagai pelajaran dan hukumannya, seringkali orang tua dan guru memberikan satu hukuman untuk anak itu menulis satu atau dua atau tiga halaman penuh dengan tulisan seperti "Saya tidak akan mencoret-coret di tembok lagi." Dengan hukuman seperti itu, dua hal terjadi. Yang pertama, anak itu masih tetap melatih motorik sistem jari-jari mereka. Dan yang kedua, mata mereka melihat dan sambil membaca, kemudian otak mereka merekam tulisan perkataan tersebut bahwa saya tidak akan lagi mencoret-coret tembok lagi. Sahabatku, Bapa Surgawi mengajarkan hal yang sama kepada bangsa Israel ketika mereka mulai berdosa dengan bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa hanya karena makanan dan minuman. Hal seperti itu mengesalkan hati Tuhan, sehingga Tuhan sendiri sengaja menyuruh dan memerintahkan ular-ular tedung untuk memangut mereka, sehingga mereka kesakitan terkena pangutan dan bisa ular tedung tersebut. Namun Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Tuhan memberikan satu solusi, yaitu patung atau replika ular tembaga yang diangkat tinggi di satu tiang, sehingga mata bangsa itu melihat replika patung ular tembaga tersebut dan mereka tidak mati. Ingat, dosa adalah dosa. Pengampunan terhadap dosa itu adalah karya Tuhan. Namun pertobatan dari dosa itu adalah karya manusia untuk meresponi apa yang Tuhan sudah perbuat. Untuk itu, manusia perlu belajar dan mengingat akan semua kejadian-kejadian yang sudah berlalu.
Museum dibangun bukan sekedar mengenal benda-benda bersejarah, tetapi juga untuk belajar dan mengingat kejatuhan dan kejahatan manusia di dalam sejarah. Ada beberapa museum Holocaust atau museum pembantaian umat Yahudi di Eropa dan Amerika yang dibuat untuk mengingatkan kita dan belajar dari sejarah pada Perang Dunia Kedua, seperti tempat death camp di Auschwitz, Polandia, atau di Dachau, Jerman. Semua itu dijadikan museum sampai hari ini untuk manusia belajar bagaimana jahatnya Nazi dan manusia apabila membiarkan kebenciannya terhadap salah satu ras atau suku tertentu. Manusia bisa menjadi begitu bengis dan lebih kejam dari binatang. Semua itu adalah produk untuk mengingatkan kita dan belajar dari sejarah. Manusia belajar ketika mata mereka melihat dan pikiran mereka mulai terstimulasi untuk memikirkan dan merenungkan hal tersebut. Namun akan menjadi sia-sia dan melenceng tujuannya apabila manusia mulai menggunakan museum-museum tersebut sebagai tempat keramat, tempat pemujaan berhala, dan membakar sesajen. Sebab dengan cara demikian, manusia sama sekali tidak pernah belajar dari sejarah. Sahabatku, hal yang sama terjadi dengan bangsa Israel. Sejak zaman Musa dengan patung ular tembaga tersebut, sampai ribuan tahun setelah itu, sampai zaman Raja Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda. Orang Israel masih menganggap patung ular tembaga itu sebagai Tuhan yang diberhalakan, dan kepadanya mereka masih membakar korban sama seperti kepada Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 4 menuliskan tentang Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Sahabatku, inilah contoh roh agamawi. Tuhan adalah Tuhan. Yesus sendiri adalah Tuhan, bukan yang lain. Gereja bisa dipakai sebagai alat untuk menggenapi tujuan Tuhan, tetapi gereja bukan Tuhan. Hamba Tuhan juga sekalipun bisa dipakai sebagai alat pekerjaan tangan dan mulut Tuhan, tetapi hamba Tuhan bukan Tuhan. Bahkan kayu salib, pernak-pernik kekristenan, semua itu hanyalah simbol untuk mengingatkan kita akan Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan. Mari kita belajar dari kesalahan bangsa Israel yang mempertuhankan alat Tuhan sebagai pengganti Tuhan. Sahabatku, berhati-hatilah dengan roh agamawi. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, biarkan bagiku Engkau adalah Allah dan Juru Selamatku. Amin. Jesus love you and so do I.